Oke, kita akan bahas Garuda Calling tapi untuk yang nggak di calling. Nah, tuh gimana tuh? Jadi kira-kira kita bahas Garuda Calling tapi khusus untuk yang nggak dipanggil ke tim nasional. Ada Ivar Jenner, Miss Hilgers, Rafael Strijk, Adrian Wibowo, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot. Oke, mari kita bedah. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba, gue bukan pandit terkenal, tapi gue yakin opini gue masuk akal. Kita akan bahas terkait Garuda Calling di round 4 nanti waktu lawan Arab Saudi dan Irak. Ini kita bahasnya dari pemain-pemain yang nggak dipanggil lah. Kalau yang dipanggil ya sudah kelihatan listnya ya. Itu nggak jauh beda dengan yang dipanggil waktu pertandingan FIFA Matchday persahabatan kemarin dari lawan Cina Taipei sampai ke lawan Lebanon. Jadi nggak jauh beda soal itulah. Cuma bedanya di Garuda Calling kali ini ada Ole Romeni, kemudian Adrian Wibowo nggak dibawa, Miss Hilgers nggak ada, Ivar nggak ada, Marcelino nggak ada, dan lagi-lagi Elkan Bagot juga nggak masuk dalam Garuda Calling kali ini. Oke, kita mulai bahas dari Hilgers dulu. Banyak banget yang tanya, Bang Hilgers kemana nggak dipanggil? Kenapa yang dipanggil justru Lili Pali dan Mark Locke padahal udah tua? Oke, kita bahas Hilgers. Hilgers ini pada saat ini sedang mengalami masalah dengan klubnya sepertinya ya. Bahkan sampai membuat asosiasi pemain sepak bola di Belanda itu turun tangan dan memberikan komentar bahwa hukuman yang diterima Hilgers saat ini adalah merupakan sebuah perundungan dari sebuah klub yang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi persoalannya begini, Hilgers ini diancam, bahkan bukan cuma diancam, tapi memang sedang dianggap harus menerima hukuman. Dia tidak akan dimainkan oleh Twente kalau dia tidak mau memperpanjang kontrak di Twente. Sehingga sampai hari ini dia belum diturunkan sama sekali. Jadi kemungkinan kalau Hilgers nggak dipanggil ke tim nasional, mungkin Hilgers yang pertama dikasih kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya dulu dengan pihak klubnya supaya Hilgersnya fokus dan masalahnya cepat selesai. Yang kedua, karena Hilgers dianggap tidak memiliki match fitness yang cukup untuk membela tim nasional. Karena nanti Indonesia tidak punya banyak waktu untuk latihan. Jadi kemungkinan ini yang dipanggil adalah yang siap-siap aja. Kalau yang nggak siap, ya kemungkinan maaf dulu untuk mengalah tidak dipanggil. Itu soal Hilgers. Nah, untuk Ivar. Ivar ini ada kabarnya simpang siur, katanya dia juga kurang fit, makanya nggak dipanggil. Padahal kemarin sempat main dan cetak gol ya, tapi katanya ada mengalami masalah lagi. Ada yang bilang juga nggak dikasih izin sama klubnya. Kalau nggak dikasih izin sama klubnya sih nggak mungkin. Yang pertama ini adalah panggilan dari tim nasional senior dan ini adalah agenda FIFA. Jelas ini adalah pertandingan resmi. Jadi kalau nggak dikasih sama klubnya, otomatis klubnya ya pasti ditegur ya. Lagian aneh aja kalau katanya Ivar nggak dikasih izin, tapi kenapa Jonathan dikasih izin? Toh mereka juga satu klub gitu. Jadi kemungkinan saya lebih percaya kabar yang Ivar tidak fit. Jadi ada masalah pada kakinya. Adrian Wibowo kenapa nggak dipanggil lagi? Nah, khusus untuk Adrian Wibowo ini adalah agak unik. Jadi kemarin waktu Pak Erik wawancara itu katanya Adrian Wibowo itu bisa bermain untuk Indonesia tanpa proses naturalisasi seperti halnya yang lain. Dia tinggal memilih aja. Apakah itu benar? Kalau itu benar ya kenapa nggak dipanggil? Ya mungkin menumpuknya pemain depan Indonesia. Karena di pertandingan kemarin waktu lawan Lebanon, memang Adrian bagus. Tapi kalau pasti pelatih punya pertimbangan sendiri. Apakah dia sudah padu dengan yang lain? Apakah skemanya cocok dengan gaya bermain Adrian Wibowo? Apakah dengan kehadiran Adrian Wibowo ini cukup untuk menambah nilai plus-plus yang banyak sekali sehingga harus mengalahkan pemain lain dicoret? Ya kalau ini kita serahkan ke pelatih ya. Cuma kita lihat hasilnya aja. Justru aneh juga sih memang. Adrian Wibowo yang masih muda gesit nggak dipanggil, tapi Lili Pali yang sudah tua malah dipanggil. Nah yang berikutnya adalah Rafael Strijk ya. Rafael Strijk ini kenapa nggak dipanggil bang? Padahal dia bagus. Ya lagi-lagi ini adalah keputusan 100% di tangan pelatih, kita harus menghargai itu. Tapi kalau saya pribadi juga, kita bolehlah percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bung Rocky Putirai bahwa Rafael Strijk ini adalah pemain bagus. Kekurangan Rafael Strijk adalah soal golnya aja. Kalau soal perannya di lapangan, Rafael Strijk ini sangat berguna bagi teman-temannya, membuka ruang, menciptakan peluang, bahkan bisa menyita perhatian pemain bertahan untuk terus bergerak mengikuti Rafael Strijk sehingga skema itu bisa berjalan. Bahkan di klubnya kalau sama Lili Pali ya sama-sama lah, kalau jarang main sih sepertinya dua-duanya juga jarang main. Tapi Patrick sepertinya memang lebih senang pilih yang tua-tua, pilih yang matang mungkin.
Yang berikutnya adalah soal Elkan Bagot. Kalau Elkan Bagot ini sudah berlarut-larut lah ya, dan masalahnya sudah terbukti bukan karena pelatih waktu itu, karena sudah terjadi pergantian pelatih pun Elkan Bagot tetap nggak mau main di tim nasional. Berarti ya kira-kira teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri masalahnya dengan siapa. Nah, terkait dengan Marcelino, kenapa Marcelino Ferdinand nggak dipanggil? Kemarin di kontennya Bung Harpa ada satu kode, yaitu kode 56. Kalau saya lihat di Google, apa sih 56 itu? Ya, itu adalah sebuah klub yang ada di Jakarta Selatan. Dan Bung Harpa di kontennya itu sempat keceplosan, dia bilang begini, kalau Marcelino masih ngerok krong, nah langsung ngerok tapi langsung dialihkan ke krong gitu. Apakah Marcelino itu sebetulnya adalah rocker, masih ngerok ya? Apakah dia sebetulnya adalah anak band, sebetulnya nggak mau jadi pemain bola, tapi ngerok krong. Nah, ngerok krong ini apa? Ngerokok dan nongkrong. Apakah Marcelino ini sekarang lagi ngerokok dan nongkrong, lagi boker, lagi boker-boker, makanya nggak dipanggil ke tim nasional? Atau apa gitu. Banyak juga yang mengartikan di situ di komen bahwa Marcelino ini terkait soal indisipliner, gaya hidup. Ya kalau karena ini kemudian Marcelino nggak dipanggil, ya saya setuju aja. Karena seorang pelatih harus punya prinsip ya. Kalau memang pemainnya itu walaupun jago tapi nggak disiplin, ya memang harus dicoret gitu. Ya kali ini yang biasanya gue kritik Patrick Kluivert, tapi kali ini gue support keputusannya. Kalau memang itu untuk menertibkan pemainnya. Jadi nggak peduli pemain itu jago atau enggak, kalau memang dia indisipliner, ya harus dapat konsekuensi, yaitu tidak dipanggil masuk ke tim nasional. Dan ini juga untuk adik Marceng. Marceng, kalau memang berita ini benar, ya stop. Umur masih 20 tahun, karir masih panjang, jangan putus asa dulu, jangan terjebak dulu ke dunia-dunia seperti itu. Kita banyak banget belajar dari pemain-pemain dunia, bahwa yang sejago Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Robinho, Cicinho, pemain-pemain Brasil yang tidak diragukan lagi, bisa hancur karirnya karena dunia malam. Apalagi cuma pemain Indonesia. Pemain Indonesia latihan setengah mati pun belum bisa menyamai karir pemain Brasil yang hobinya dugem. Apalagi pemain Indonesia yang hobinya dugem. Udah nggak bakal lama. Jadi kalau memang berita itu benar, ayo Marceng berubah, disiplin lagi, semangat lagi. Masih 20 tahun, masih panjang banget. Mungkin kalau saat ini masih di umur ini belum bisa mikir ke depan, nanti kalau umur 30, 40 bagaimana. Tapi nanti di saat mencapai di umur 40 lebih, ini kayak saya nih, baru berpikir, oh iya bener ya, umur 20 tahun itu masih muda banget, karirnya masih panjang. Penyesalan nanti di belakang, jadi ayo semangat Marceng. Ya kira-kira itulah terkait Garuda Calling, tapi yang nggak di calling hari ini. Ya ini keputusan di tangan pelatih 100% kita hargai, ya itu mutlak di tangan pelatih, ya kita nanti tinggal kritik aja kalau memang kurang baik dan kita apresiasi kalau memang pemilihannya tepat. Tapi ya kita doakan selalu ya semuanya tepat sehingga tim nasional tampil maksimal. Jangan lupa subscribe.